Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta sejarah dan wisatawan, kembali lagi di channel YouTube Ahmad FA. Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel kami, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta sejarah dan wisatawan. Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Letak kota ini berada di pantai utara Pulau Jawa bagian timur, yang berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Kembali lagi teman-teman, masih di Pulau Jawa. Kali ini kita mengulas salah satu ikon sejarah di kota Surabaya, yaitu sejarah Masjid Jamik Peneleh Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Masjid Jami Peneleh Surabaya ini adalah jejak lain Sunan Ampel di kota Surabaya. Di antara gang-gang sempit kawasan Peneleh, Surabaya, Jawa Timur ini berdiri kokoh Masjid Jami atau disebut Masjid Raya. Masjid Jamik ini tak hanya memesona dengan arsitektur klasiknya, namun juga menyimpan sejarah penyebaran Islam di Jawa Timur khususnya. Masjid ini disebut dibangun Raden Rahmat atau yang kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel pada abad ke-15. Sejumlah literatur menulisnya pada 1421 saat masih menetap di kawasan Peneleh. Masjid Jamik yang terletak di Jalan Gang Peneleh nomor 5, Peneleh, Genteng, Surabaya. Ini juga menjadi saksi bisu perjuangan para tokoh Nahdlatul Ulama di Surabaya dalam menyokong kemerdekaan Republik Indonesia dari jajahan Belanda. Menurut cerita, Masjid Jamik didirikan bahkan sebelum Masjid Ampel yang lebih tersohor, kata Ketua Takmir Muhammad Sofyan. Hal ini dikuatkan prasasti Mbah Cempo yang menyebutkan keberadaan komunitas muslim di Peneleh ada lebih dulu sebelum Raden Rahmat hijrah ke daerah Ampel. Masjid yang dibangun pada abad ke-15 ini masih menyisakan banyak unsur bangunan yang asli, misalkan yang tampak pada tiang-tiang jati yang digunakannya. Masjid ini berada tak jauh dari rumah pemimpin organisasi Sarekat Islam, Haryo S. Cokroaminoto, yang menjadi induk semang sekaligus guru bagi tokoh-tokoh pergerakan, antara lain Soekarno, Kartosuwiryo, dan Musso. Awalnya masjid ini memang berupa surau atau langgar kecil, lalu dipugar menjadi masjid pada abad ke-18. Sejak itu warga pun menyebutnya sebagai Masjid Jamik Peneleh. Dengan bangunan yang sederhana, Masjid Jami menjadi pusat syiar Islam di wilayah Peneleh, Surabaya, dan sekitarnya. Hal ini selaras dengan misi dakwah Sunan Ampel yang kala itu berupaya menyebarkan agama Islam dengan pendekatan yang damai dan toleran. Peneleh memang dikenal sebagai salah satu kampung tua atau kuno di Surabaya, di kampung yang juga tempat lahirnya proklamator Republik Indonesia, Soekarno. Inilah jejak sejarah ratusan tahun terekam pada artefak-artefak yang hingga kini masih bisa dilihat mulai dari makam, masjid, pasar, hingga perkampungan rumah-rumah yang bersejarah. Rentang waktunya pun panjang dari mulai masa pra-Islam, masuknya Islam, masa kolonial, pergerakan kemerdekaan, hingga kini Surabaya sebagai salah satu metropolitan Indonesia.
Arsitektur klasik dan kokoh, Masjid Jami Peneleh ini memiliki daya tarik tersendiri dari segi arsitekturnya. Dindingnya bercat warna putih tulang, kemudian terdapat ornamen keramik kecoklatan, atapnya berbentuk limas bersusun 3 menyerupai joglo. Pada bagian langit-langitnya bertuliskan kaligrafi nama 4 sahabat Nabi Muhammad, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sementara itu, tembok masjid seluas 999 meter persegi ini juga dikelilingi 25 ventilasi dan 5 daun jendela berhiaskan aksara Arab berupa nama-nama 25 nabi. Memasuki ruang utama Masjid Jamik ini, terdapat 10 tiang-tiang yang tak hanya berfungsi sebagai penopang bangunan, tetapi juga memiliki makna spiritual. Tiang-tiang ini dijuluki Soko Guru yang melambangkan 10 malaikat. Keunikan lain masjid ini adalah bentuknya yang seperti kapal terbalik. Beduk tua dan sumur keramat. Di antara kisah yang menyertai Masjid Jami Peneleh ini, ada pula cerita keberadaan beduk tua yang konon ditemukan di Sungai Kalimas. Kayu beduk masjid ini memiliki mitos dapat jadi obat segala penyakit. Selain kisah beduk, Masjid Jami Peneleh ini juga memiliki sumur tua yang konon terhubung dengan sumur Masjid Ampel dan sumur Zam-Zam di Mekah. Meski cerita ini tak bisa diverifikasi secara ilmiah, keberadaan sumur tersebut menambah aura spiritual dan daya tarik tersendiri bagi para peziarah. Demikian teman-teman, mungkin hanya itu saja perjalanan kami kali ini di Masjid Peneleh Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.